Oke, baik. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke materi tentang teorema kekekalan. Ya, teorema kekekalan. Atau biasa juga disebut teorema konservasi. Ya. Nah, kita mulai kembali dari hukum Newton ya. Dari persamaan hukum Newton 2, kita punya eh, sigma F itu sama dengan MA ya, seperti ini. Dan Newton juga menyatakan bahwa em, F ini bisa dinyatakan sebagai dP per dt ya. Perubahan momentum terhadap waktu ya. Jadi P di sini itu kita sudah ketahui bersama adalah momentum linear ya. Momentum linear di mana dia sama dengan M dikali dengan kecepatan ya. Nah, dalam banyak kasus massa benda itu dia bersifat konstan ya. Ketika dia bergerak itu dia massanya tidak berubah ya. Sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan ini tentu akan menghasilkan kembali persamaan 2 Newton ya. Jadi kalau kita masukkan d dt dari mv, nah karena sebagian besar kasus gerak benda itu massanya konstan, maka m-nya bisa keluar ya. Ini akan sama dengan m dv dt. Nah, ini kembali lagi ke persamaan ini ya. dv dt tidak lain adalah percepatan. Nah, tapi di sini untuk banyak banyak kasus ya. Di sebagian kasus, di beberapa kasus ada kondisi di mana M-nya itu dia tidak konstan ya. Ini kita uh, bahas sedikit dulu sebelum kita lanjutkan ya. Ada beberapa kasus di mana M-nya itu tidak konstan. Contohnya itu misalkan pada kasus roket ya, kasus penerbangan roket. Jadi misalkan ada roket, dia bergerak ya ke atas peluncurannya. Nah, agar roket ini dia bisa bergerak ke atas, maka dia butuh tenaga. Ya. Nah, tenaganya itu diperoleh dari pembuangan bahan bakar. Jadi bahan bakarnya itu kita melakukan pembakaran terhadap bahan bakar sehingga memunculkan gaya dorong pada roket ini ya. Jadi semakin banyak bahan bakar yang digunakan, maka gaya dorongnya akan semakin besar. Nah, tentunya ketika kita melakukan pembakaran terhadap bahan bakar itu terjadi pembuangan bahan bakar ya. Dengan kata lain, terjadi pengurangan massa. Jadi, massa total roketnya itu dia berkurang karena adanya massa bahan bakar yang dibuang. Nah, bahkan kalau mungkin kalian pernah lihat di video-video di YouTube ya, penerbangan roket, ketika mencapai titik tertentu, roket itu biasanya akan membuang bagian-bagian tertentu dari roketnya ya. Dia akan membuang bagian-bagian tertentu sehingga dia akan lebih mudah untuk bergerak meninggalkan bumi. Ada bagian bagian dari roketnya yang dilepaskan ketika sudah mencapai ketinggian tertentu. Nah, tentunya di situ terjadi perubahan massa. Artinya pada saat itu massanya tidak konstan sehingga dP/dt-nya itu selain kita punya mdv/dt itu dia juga punya v sorry dm/dt dikali v. Jadi massanya berubah juga terhadap waktu. Tapi ini untuk beberapa kasus saja ya. Secara umum massa massa dari si bendanya ketika dia bergerak itu dia tidak berubah ya. Misalkan balok yang didorong itu secara umum massa si baloknya itu dia tidak berubah ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, apa konsekuensi langsung dari hukum Newton ini? Nah, sekarang perhatikan bahwa sigma F itu sama dengan dP dt. Nah, maka ketika F-nya 0, ketika F-nya 0 atau gayanya itu sama dengan 0, maka dP dt-nya itu otomatis juga sama dengan 0. Nah, jika dP dt-nya sama dengan 0, artinya turunan P terhadap T itu sama dengan 0, berarti P-nya
konstan, ya. Artinya tidak ada perubahan momentum. Ini biasa kita kenal sebagai kekekalan momentum, ya. Kekekalan momentum. Atau kita bisa bahasakan bahwa jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem, ya, dengan kata lain F-nya sama dengan 0, maka momentum linearnya itu kekal, ya. Jadi ya, jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum linearnya kekal. Ini biasa kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum. Artinya sebelum misalkan ada suatu tumbukan misalkan, ya, maka sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, ya. Momentumnya sama, tidak ada perubahan. Atau mungkin lebih spesifik kita bisa uh, gambarkan seperti ini, ya. Jika misalkan kita punya suatu vektor, ya, suatu vektor S, di mana vektor S ini merupakan vektor yang konstan, ya. Misalkan kita punya vektor S yang merupakan vektor konstan. Nah, di mana vektor ini itu dia memenuhi kondisi f dot s itu sama dengan 0. Artinya vektor S ini dia tegak lurus dengan vektor gaya F-nya, ya. Ya, jadi kalau ada dua buah vektor yang didot produkkan, di mana arah vektornya itu dia tegak lurus, maka perkalian dotnya itu akan sama dengan 0, ya. Saya kira ini seharusnya sudah dibahas di pembahasan mengenai vektor, ya, di FISMAT 1. Jadi misalkan kita punya vektor S, di mana vektor S ini merupakan vektor konstan, dan dia memenuhi kondisi f dot S itu sama dengan 0. Artinya, vektor S ini dia tegak lurus dengan vektor gaya F. Ya. F dot S sama dengan 0. Nah, artinya kalau kita masukkan definisi F yang ini ke dalam sini, berarti kita punya dP dt dot S itu sama dengan 0. Ya. Nah, suku di ruas kiri ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. DDT dari P dot S dikurang P ds dt itu sama dengan 0. Ya. Jadi suku yang ini dinyatakan dalam ini. Ingat yang ini, ya, misalkan kita punya perkalian dua buah fungsi, ya. DDT dari AB, maka ini kan sama dengan A dB dt ditambah B dA dt, ya. Nah, yang ini itu sama dengan yang ini, ya. Artinya yang ini ADB dt itu sama dengan yang ini dikurang yang ini, ya. Nah, itu sama halnya dengan yang ini. Jadi persamaan ini itu muncul dari hubungan yang ini, ya. Nah, jadi suku ruas kiri itu menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa karena vektor S itu kita ambil vektor yang konstan, otomatis suku yang ini itu sama dengan 0, ya. Berarti tinggal menyisakan suku yang pertama. Berarti D dt dari P dot S itu sama dengan 0. Nah, jika turunan suku di dalam kurung ini itu sama dengan 0, artinya P dot S itu konstan, ya. Dengan kata lain, kita bisa menyatakan bahwa momentum yang berada pada arah vektor, di mana pada arah vektor S tersebut tidak ada gaya, ya. Karena kan dia tegak lurus di sini, ya. Gaya F-nya dia tegak lurus. Jadi kalau F-nya ke sana,
berarti arah vektor S-nya itu dia ke sini ya, misalkan ya. Jadi dia tegak lurus. Nah, artinya pada arah vektor S itu tidak ada gaya yang bekerja. Dengan kata lain, gayanya sama dengan 0 di arah vektor S. Nah, ketika vektor yang bekerja pada arah vektor S itu sama dengan 0, artinya tidak ada gaya, maka P-nya kekal. Ya. Jadi ini sebenarnya membuktikan pernyataan yang di atas saja ya, secara lebih matematis. Jadi di sini S di sini itu S yang arah vektornya itu tidak memiliki komponen gaya F. Dengan kata lain, F-nya sama dengan 0 di arah S ya. Tidak memiliki komponen gaya F. Artinya F-nya sama dengan 0. Ketika F-nya 0, ternyata P-nya konstan. Artinya P-nya bersifat kekal. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa terjadi kekekalan momentum ya. Jadi ketika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentumnya kekal. Ya. Atau bisa kita bahasakan juga bahwa komponen momentum P atau vektor momentum P pada arah di mana F-nya itu sama dengan 0, maka P-nya itu dia bersifat kekal. Maka dia bersifat kekal. Nah, ini hukum kekalan momentum. Jadi kita sudah dapatkan satu konsekuensi dari hukum Newton, di mana di situ berlaku hukum kekekalan momentum. Ya. Nah, kemudian yang kedua kita juga mengenal selain momentum linear, kita juga mengenal yang disebut sebagai momentum angular ya atau momentum sudut. Kita juga mengenal yang disebut sebagai momentum angular atau momentum sudut. Ya. Nah, di mana kalau kita refresh, kalian ingat di fisika dasar atau di fisika SMA, itu biasa disimbolkan dengan L ya, vektor L, di mana dia didefinisikan sebagai hasil perkalian silang atau cross product dari vektor atau lengan rotasi dari gerak suatu partikel terhadap momentumnya ya. Nah, ini formula matematisnya seperti ini. Atau kalau kita gambarkan, ini kita bisa bayangkan kita punya partikel ya. Kita punya partikel misalkan di sini di mana posisinya itu ditunjukkan oleh vektor posisi R ya. Misalkan kita punya ini kita punya partikel ini posisinya itu ditunjukkan oleh vektor posisi R ya. Nah, di mana partikel ini itu dia bergerak melintasi suatu kurva tertentu ya. Misalkan kurvanya seperti ini ya. Nah, di titik ini dia akan punya momentum ya. Di sini dia akan punya momentum seperti ini. Nah, momentum sudut dari partikel ini itu adalah hasil perkalian silang dari lengan rotasinya ya, terhadap momentum linear. Ya, seperti ini. Nah, ini momentum angular yang kita kenal di fisika dasar ya. Nah, kemudian kita juga mengenal yang disebut sebagai torsi ya. Kita juga mengenal yang disebut sebagai torsi atau biasa juga disebut torka ya. Di beberapa buku disebut sebagai torka atau didefinisikan disebut sebagai momen gaya. Di mana biasanya kita simbolkan dengan tau ya. Di mana dia didefinisikan sebagai cross product dari R dengan rotasi terhadap gaya ya, seperti ini. Nah, ini adalah torsi. Nah, sekarang kita kembali ke momentum angular. Kalau momentum angularnya ini kita turunkan terhadap waktu, kalau momentum angularnya ini kita turunkan terhadap waktu, ya, berarti kita akan dapatkan dl dt. Nah, karena ini ada dua buah fungsi ya,
kita anggap dia dua fungsi, maka masing-masing kita turunkan. Berarti kita akan punya, kita turunkan DDT dari R cross P. Ini akan sama dengan, kita turunkan dulu yang R-nya, berarti DR DT cross P ditambah dengan R cross DP DT. Nah, kita tahu DRDT itu tidak lain adalah turunan posisi terhadap waktu adalah kecepatan ya. Berarti di sini V cross P ditambah dengan R cross DPDT turunan momentum terhadap waktu adalah gaya ya. Nah, ini bisa kita uraikan, P tidak lain adalah massa dikali dengan kecepatan ya. Karena massanya konstan bisa kita keluarkan. Berarti kita punya di sini M V cross V ditambah dengan R cross F. Nah, perhatikan perkalian silang di sini, cross product di sini. Nah, kalau ada perkalian vektor yang arahnya sama, perkalian silang vektor yang sama, otomatis ini akan sama dengan 0 ya. Perkalian silang atau cross product dari dua buah vektor yang arahnya sama, itu akan sama dengan 0. Artinya suku pertama ini akan sama dengan 0. Sedangkan ini tidak lain adalah momen gaya. Momen gaya. Tau ya. Berarti kita bisa tuliskan dl dt itu sama dengan tau. Ya. Nah, apa konsekuensinya dari persamaan ini? Nah, jika taunya 0, atau jika torsinya, jika momen goyanya 0, jika taunya sama dengan 0, nah maka berarti dLdt-nya juga sama dengan 0. Jika dLdt-nya sama dengan 0, artinya L-nya konstan. Artinya momentum angularnya atau momentum sudutnya itu dia konstan. Nah, ini kita kenal sebagai hukum kekekalan momentum angular. Jadi jika tidak ada perubahan torsi eksternal atau taunya sama dengan 0, kita bisa bahasakan jika tidak ada perubahan torsi eksternal, artinya taunya sama dengan 0, maka momentum angular sistem kekal. Maka momentum angular sistem itu kekal. Ya. Nah, ini kita kenal sebagai hukum kekekalan momentum angular. Jadi kalau kita perhatikan, ini merupakan konsekuensi dari ketiadaan torsi, ya, menghasilkan hukum kekekalan momentum angular. Sedangkan yang pertama tadi, ini adalah ketiadaan gaya, ya. Jadi tidak ada gaya eksternal, menghasilkan kekekalan momentum. Kemudian di sini karena ketiadaan torsi, tidak ada perubahan torsi, maka berlaku hukum kekekalan momentum angular. Oke, jadi sejauh ini kita sudah dapatkan dua buah hukum kekekalan ya dari konsekuensi hukum Newton. Hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan momentum angular atau momentum sudut ya. Nah, yang terakhir kita juga mengenal dalam dinamika partikel yang disebut sebagai kerja ya. Kerja atau usaha. Ya. Nah, di mana secara matematis itu biasanya dituliskan atau dirumuskan dalam bentuk dW, di mana W ini adalah usaha atau kerja, itu sama dengan F dikalikan dengan perubahan posisi ya, seperti ini. Di mana ini merupakan besaran skalar ya. Jadi usaha atau kerja itu merupakan besaran skalar. Sehingga kalau kita mau tahu bentuk besar usahanya, tinggal diintegralkan kedua ruas ya.
Jadi W sama dengan integral dari posisi 1 ke posisi 2 atau posisi awal ke posisi akhir dari F dot dr. Nah, ini adalah besaran skalar ya. W itu merupakan besaran skalar. Dan F di sini adalah gaya yang bekerja di sepanjang perpindahan ya. Jadi misalkan kita punya massa di sini ya, punya massa M, kemudian dia melewati suatu lintasan ya, sejauh dr, kemudian ditarik dengan F. Nah, maka usaha dari posisi ini misalkan sampai ke posisi ini itu dirumuskan seperti ini ya, secara matematis. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan dari hukum Newton yang kedua ya. Kita punya F itu sama dengan M dikali A ya, atau sama dengan M dikali dengan dV dt. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam formula atau fungsi dari usaha ini, maka kita akan dapatkan berarti sekarang W-nya menjadi atau usahanya sama dengan integral dari F-nya kita ganti dengan ini ya. Berarti kita punya M dV dt dot dr. Nah, dr ini bisa kita uraikan ya. Ini bisa kita uraikan menjadi dr dt dikali dengan dt ya, seperti ini. Sama ya. Jadi dr dt dikali dengan dt ini bisa kita cancel kembali ke dr. Nah, tujuannya agar kita bisa dapatkan v di sini ya. Dr dt tidak lain adalah kecepatan ya. Berarti kita akan dapatkan di sini ini akan sama dengan m-nya konstan, bisa kita keluarkan m integral 1 posisi 1 sampai posisi 2 dari dv dt dari v dt seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, dt-nya bisa kita cancel ya. Seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan di sini W-nya tinggal menyisakan M integral dari V dot dV. Nah, ini tidak lain akan sama dengan M dari integral D seperdua V dot V. Ya. Sama ya, jadi yang ini itu akan menghasilkan yang ini ya. Ini kan kalau kita operasikan ini kan V kuadrat ya. Turunan V kuadrat berarti ini akan menjadi 2 dikali seperdua V pangkat 2 kurang 1 berarti V dV. Ini kalau kita turunkan dia akan sama dengan yang ini ya. Jadi ini kan sama dengan seperdua V kuadrat ya sebenarnya, D seperdua V kuadrat. Ini kalau kita turunkan kan dia akan sama dengan 2 kali seperdua dikali V dikali turunan dari V-nya, dV-nya. Berarti dot dV. Ya. Nah, ini kalau kita integralkan, integral dari sesuatu di dalam kurung adalah sesuatu yang di dalam kurung itu sendiri ya. Berarti ini akan sama dengan M dikali dengan seperdua V kuadrat. Dari posisi 1 atau dari posisi 1 ke posisi kedua atau dari kecepatan yang pertama ke kecepatan yang kedua ya. Karena dari posisi awal ke posisi akhir tentunya kecepatannya berbeda di posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, atau ini bisa kita tuliskan sekarang ini menjadi ini akan sama dengan seperdua M kita masukkan berarti V2 kuadrat dikurang seperdua M V1 kuadrat. Atau biasa kita tuliskan ini sebagai T2 dikurang T1. Nah, ini kita kenal sebagai energi kinetik ya. Ini adalah biasanya TI kita simbolkan sebagai TI, ini sama dengan seperdua M VI kuadrat. Ini tidak lain adalah energi, rumusan dari energi kinetik. Nah, sehingga kalau kita masukkan kembali ke persamaan awal di sini, kita bisa tuliskan bahwa usaha itu sama dengan perubahan dari energi kinetiknya ya. Itu sama dengan T2 dikurang T1. Nah, ini bisa kita kenal sebagai teorema
usaha energi. Teorema usaha energi. Jadi usaha itu sama dengan perubahan dari energi kinetiknya. Jadi kita dapatkan rumusan dari energi kinetik. Nah, sekarang selanjutnya kalau misalkan kita punya ya dalam sistem yang kita tinjau itu F-nya dia merupakan gaya yang bersifat konservatif ya. Artinya F-nya itu bisa dinyatakan dalam bentuk gradien suatu potensial ya. Seperti yang pernah kita singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Misalkan minus del dari suatu potensial seperti ini ya. Jadi kalau F-nya konservatif, maka gaya tersebut bisa dinyatakan sebagai gradien dari suatu potensial ya. Sehingga kalau gaya ini, rumusan gaya ini itu kita masukkan ke dalam persamaan untuk kerja di atas ya, yang di sini, maka kita akan dapatkan bahwa sini berarti W-nya itu sama dengan integral dari posisi 1 ke posisi 2. Ini kan sama dengan F dot dr ya. Berarti ini akan sama dengan integral dari, kita ganti ini ya. Minusnya bisa keluar, nabla V dot dr. Nah, sebagaimana di teorema yang ada di materi tentang vektor, maka ini akan sama dengan minus integral dari dv saja ya. Nah kan biasanya gradien itu kan kalau dia hanya satu dimensi saja, berarti ini sama dengan turunan terhadap ddr dari v ya. dr-nya bisa cancel sehingga menyisakan dv saja di sini. Ini silakan dicoba buka kembali materi di vektor ya. Jadi jika ada bentuknya seperti ini, maka akan menyisakan integral dari dv saja ya. Artinya W di sini itu sama dengan minus dari integral dari dv berarti V ya. V dari 1 ke 2. Atau sama dengan minus dari V2 dikurang V1. Atau sama dengan V1 dikurang V2. Jadi kita dapatkan hubungan kerja atau usaha itu sama dengan selisih dari potensialnya ya. Selisih dari potensialnya. Potensial awal dikurang dengan potensial akhir. Ya. Nah, sehingga perhatikan di sini kalau kita samakan persamaan dari teorema usaha energi yang kita dapatkan di awal tadi melalui persamaan dari hukum 2 Newton, kemudian kita gabungkan dengan persamaan usaha jika gaya yang kita gunakan itu konservatif, maka kita dapatkan hubungan bahwa T2 dikurang T1 itu sama dengan V1 dikurang V2. Berarti kita dapatkan di sini T2 dikurang T1 sama dengan V1 dikurang V2. Atau kalau kita kumpulkan suku-suku yang memiliki subscript yang sejenis, artinya T2 ditambah V2 itu sama dengan T1 ditambah dengan V1. Nah, ini kita kenal sebagai hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Jadi T itu biasa kita kenal sebagai energi kinetik, V itu sebagai energi potensial. Ya. Dan ini berlaku hanya untuk gaya yang bersifat konservatif saja. Ya. Sehingga dia bisa dinyatakan gradien dari suatu potensial. Ya, jadi dengan menurunkan usaha dari masing-masing dua kasus, ya, di sini kita berangkat dari F sama dengan MA, kita dapatkan usaha ternyata adalah selisih dari energi kinetik, ya. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal, dikenal sebagai teorema usaha energi. Kemudian di sini kita dapatkan bahwa kerja itu oke, saya terlempar ya. Oke. Jadi kita dapatkan ukuran energi di sini. Oke, karena waktunya kurang dari semenit lagi kita
istirahat dulu, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Saya tutup dulu.